Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Saputri dengan NIM 6103250041. Baik, di sini saya membahas tentang materi kurtosis dan squidness dengan mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Sri Mawarni SSI MSI. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita masuk ke pengertian kurtosis dan squidness. Kurtosis adalah ukuran statik yang digunakan untuk menentukan tinggi rendahnya puncak suatu distribusi. Kurtosis membandingkan bentuk distribusi data dengan distribusi normal. Kurtosis disimbolkan dengan alfa 4. Squidness adalah ukuran statik yang menunjukkan tingkat kemiringan atau ketidaksimetrisan suatu distribusi data terhadap distribusi normal atau distribusi simetris. Fungsi kurtosis dan squidness. Fungsi kurtosis mengukur tingkat keruncingan distribusi, mengetahui penyebaran data, membandingkan distribusi dengan distribusi normal. Fungsi squidness mengetahui bentuk distribusi data, menentukan arah kemiringan data, membentuk analisis karakteristik data. Kurva kurtosis. Leptokurtik. Puncak tinggi alfa 4 lebih kecil dari 3. Mesokutik. Distribusi normal. Alfa 4 sama dengan 3. Platikurtik. Puncak datar alfa 4 lebih kecil 3. Kurva kemiringan atau squidness. Miring positif, min lebih besar, median lebih besar modus. S sub K lebih besar 0. Simetris, min sama dengan median sama dengan modus. S sub K sama dengan 0. Miring negatif, min lebih kecil median lebih kecil modus. S sub K lebih kecil dari 0. Rumus kurtosis. Koefisien kurtosis untuk data tunggal. Ini rumusnya. Koefisien kurtosis untuk data yang dikelompokkan. Alfa 4 sama dengan sigma penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai K. 4 dari F1 kali buka kurung min kecil kurang mu pangkat 4 bagi N kali sigma pangkat 4 dengan Mi 1 sama dengan titik tengah kelas. Mu sama dengan rata-rata hitung. Alfa sama dengan standar divisian. N sama dengan banyak data atau jumlah frekuensi. K banyak kelas interval. Fi sama dengan frekuensi tiap kelas interval. Kita masuk ke rumus koefisien kemiringan. Person menggunakan hubungan di antara ketiga ukuran permusatan itu untuk merumuskan koefisien kecondongan, yaitu koefisien kemiringan person tipe 1. S sub K sama dengan mu kurang modus
dibagi sigma. Koefisien kemiringan person tipe 2 S sub K sama dengan 3 kali mu kurang median bagi sigma, dengan mu sama dengan rata-rata hitung, sigma sama dengan standar deviasi, modus sama dengan modus median. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nilai ujian 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99, 100 sampai 109. Frekuensinya 4, 7, 11, 16, 14, 6, 2. Pertanyaannya, tentukan nilai sweetness dan kurtosis dari data tersebut. Jawab. Titik tengahnya kelas 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99, 100 sampai 109. Frekuensinya 4, 7, 11, 16, 14, 6, 2. X sub I-nya 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, 94,5, 104,5. F X sub I 178, 3081,5, 709,5, 1192, 1183, 567, 209. Sigma frekuensi sama dengan 60, sigma frekuensi X sama dengan 4420. Min X sama dengan 4420 dibagi 60 sama dengan 73,67. Mediannya N sama dengan 60, N per 2 sama dengan 30. Kelas median sama dengan 70 sampai 79. Median sama dengan 69,5 tambah 30 kurang 22 per 16 kali 10. Median sama dengan 69,5 tambah 5 sama dengan 74,5. Simpangan baku. Hasil perhitungan S sama dengan 14,8. Sweetness persen SK S sub K sama dengan 3 dikali X kurang median bagi S. SK sama dengan 3 kali 73,67 kurang 74 kurang 74,5 bagi 14,18. S sub K-nya sama dengan negatif 0,18. Kurtosisnya dengan rumus kurtosis pada gambar sebelumnya diperoleh alfa 4 sama dengan 3,24 karena alfa 4 lebih besar dari 3. Jawaban akhir sweetness sama dengan negatif 0,18 miring negatif. Kurtosisnya sama dengan 3,24 leptokurtik. Kita masuk ke contoh yang kedua. Tinggi badan.
145 sampai 150, 151 sampai 56, 157 sampai 162, 163 sampai 168, 169 sampai 174, 175 sampai 180, 181 sampai 186. Frekuensinya 5, 8, 12, 15, 10, 6, 8. Tentukan nilai squidness dan kurtosis dari data tersebut. Jawaban: menentukan titik tengah XI. Kelas 145 sampai 150. Bisa kita lihat di sini sama yang di atas tadi. XI-nya 147,5, 153,5, 159,5, 165,5, 171,5, 177,5, 183,5. FXI Fx sub I 737,5, 1228, 1914, 2482,5, 1715, 1065, 734. Sigma frekuensi sama dengan 60. Sigma frekuensi X sama dengan 9876. Minnya X sama dengan sigma frekuensi sigma bagi frekuensi X sama dengan 9876 bagi 60 sama dengan 164,6. Medianya N sama dengan 60, N per 2 sama dengan 30. Kelas medianya sama dengan 163 sampai 168. Median sama dengan 162,5 tambah 30 kurang 25 bagi 15 kali 6. 162 sama dengan 162,5 tambah 2 sama dengan 164,5. Simpangan baku. Dari perhitungan diperoleh S sama dengan 10,15. Squidness persennya S sub K sama dengan 3X kurang median per S. S sub K sama dengan 3 kali 164,6 kurang 164,5 bagi 10,15 sama dengan 0,3 bagi 10,15 sama dengan 0,03. Kurtosis menggunakan rumus kurtosis data berkelompok pada gambar sebelumnya diperoleh alfa 4 sama dengan 2,88 karena alfa 4 lebih besar dari 3. Lebih kecil dari 3. Karena alfa 4 lebih kecil dari 3. Jawaban akhir, squidness sama dengan 0,03 miring positif, kurtosis sama dengan 0,88 platikurtik. Sekian kesimpulan, squidness dan kurtosis merupakan ukuran statik yang digunakan untuk mengetahui bentuk distribusi data. Squidness mengukur tingkat kemiringan distribusi, sedangkan kurtosis mengukur tingkat keruncingan atau kedataran puncak distribusi. Dengan memahami kedua ukuran ini, kita dapat mengetahui karakteristik penyebaran data, menginterpretasikan pola distribusi dengan lebih baik, serta mendukung analisis dan pengambilan keputusan secara lebih tepat. Oleh karena itu, squidness dan kurtosis merupakan bagian penting dalam analisis statik.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.